Oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada beberapa yang bergabung, berarti saya sudah tersambung dengan flipper semua di rumah. Halo, apa kabar ya? Ketemu lagi di hari Kamis seperti biasa dengan aku Disti Adiana. Hari ini kita akan bincang beasiswa lagi bersama salah satu awardee LPDP. Ini aku mau sebutin dulu ya. Profilnya, beliau merupakan awardee LPDP tahun 2019 di the University of Hong Kong, namanya Mr. Abdul Hasan Asyari. Nanti teman-teman bisa langsung kenalan sama dia ya. Nah, beliau punya cerita yang luar biasa dramatis terkait dengan proses beliau mendapatkan beasiswa di tahun 2019. Nah, kalau teman-teman nih punya pertanyaan seputar gimana tips dan trik lolos beasiswa LPDP dari awardee-nya langsung, don't hesitate to write down your question in the comment section. Nanti Disti dan Mr. Abdul akan membacakannya secara virtual. Oke, langsung aja aku undang Mr. Abdul untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini. Anyway, teman-teman, sambil nunggu Mr. Abdul bergabung, aku mau nanya-nanya nih, gimana kesehatan teman-teman di PPKM yang masih udah bergabung bersama kita. Mr. Abdul, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Disti. Suara saya terdengar jelas nggak, Kak? Alhamdulillah. Suara saya gimana? Jelas, jelas. BTW Disti manggilnya apa nih? Kak atau Mister atau Sir nih? Kak aja kali ya. Abdul. Teman-teman, Abdul. Iya. Apa kabar BTW? Alhamdulillah kabar baik. Kak Disti gimana? Kabar Pare gimana? Alhamdulillah, Mas. Sedikit sepi ya karena PPKM, jadi lebih online sih, Kak. Kak Abdul sekarang posisinya di mana nih berarti? Kebetulan saya masih di Jakarta ya, sambil nunggu keberangkatan nanti gitu. Karena ada satu hal ya yang di luar dugaan kita semua gitu. Nanti deh diceritain. Tapi anyway, Mr. Abdul pertama mau ngucapin salam kenal diri dari dan flipper semua di rumah ya. Mungkin untuk malam hari Mr. Kak Abdul kenalan semua di rumah secara langsung nih, silakan. Halo Sobat Flipper semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Hasan Asyari, biasa dipanggil sebagai Abul ya. Pekerjaan saya sebenarnya kemarin baru saja resign. Kebetulan saya seorang guru matematika di salah satu SMP swasta di wilayah Tangerang. Mungkin itu dulu kali ya Kak Disti. Oke, nanti kita lanjut ya tanya-tanya. Tapi Kak Abul, aku mau ngucapin dulu untuk achievement-nya karena telah satu award LPDP 2019 batch 2 ya. Dimana sekarang juga batch 2-nya masih dibuka nih di Hong Kong University. Tapi aku mau nanya-nanya dulu Kak Abul. Boleh nggak sih diceritain dulu Kak Abul tuh masa S1-nya itu apa, terus di mana kegiatannya seperti apa, boleh nggak? Oke, boleh banget Kak Disti. Jadi kalau kita berbicara mengenai masa-masa kuliah S1 ya, dulu saya S1 berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, mengambil jurusan pendidikan matematika S1 saya. Oke. Selama berkuliah sebenarnya mungkin sama ya dengan teman-teman pada umumnya, ikut kegiatan intrakampus seperti BEM, dari BEM jurusan sampai BEM fakultas, dan juga ikut beberapa kegiatan volunteer sih di luar kampus yang basisnya itu terkait perubahan iklim atau berbasis lingkungan, dan juga volunteer di bidang pangan lokal Indonesia. Oke, menarik. Berarti Kak Abul ini pasti tipe mahasiswa yang aktif organisasi ya Kak? Bisa dibilang iya. Oke. BTW kenapa Kak dari matematika kok bisa tertarik untuk jadi volunteer organisasi tentang climate change dan ketahanan pangan dan lain-lain, itu karena apa? Ya, sebenarnya pada saat itu, jadi gini, pada awal perkuliahan dulu, saya pernah ikut kegiatan nasional ya. Jadi, dari beberapa trial, akhirnya saya pertama kali itu ikut kegiatan nasional itu di bidang lingkungan gitu loh, Kak. Dan dari kegiatan nasional inilah, saya mendapatkan network yang luar biasa. Pada saat itu acaranya dilaksanakan di Institut Teknologi 10 November di TS, Surabaya. Nah, dari sini saya ingin mengembangkan terus tuh, terutama hal-hal yang berbau
pendidikan lingkungan kepada anak-anak pesisir gitu. Sampai akhirnya saya join di sebuah komunitas di Pulau Pramuka, yang mana komunitas ini dipertemukan sebenarnya oleh anak-anak UNJ juga, berbeda fakultas sih dengan saya. Kebetulan saya waktu itu FMIPA, dan teman-teman lain ada yang dari FT gitu kan. Nah dari sini mulai ada tuh saya in charge lebih banyak lagi gitu kan, di mana saya mengambil peran di bidang eco-volunteerism, di mana saya memiliki beberapa program ya dengan teman-teman dan komunitas untuk bisa memberikan pendidikan lingkungan untuk anak-anak di wilayah pesisir. Karena sebagaimana yang kita tahu kan, wilayah pesisir itu adalah wilayah yang sangat berdampak ya dari adanya perubahan iklim tersebut. Nah, kita ingin memperdayakan baik anak-anak, anak-anak muda maupun ibu rumah tangga di sana untuk bisa at least mereka bisa berpartisipasi dan tahu bahwa perubahan iklim itu ada loh. Terus apa yang bisa kita lakukan nih untuk ketahanan pangan di wilayah pesisir dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, Kak. Oke, oke, nanti bisa diceritain Kak ya kegiatannya tuh seperti apa. Kak, aku mau nanya dong. Berarti Kakak tuh sebenarnya terkait dengan target beasiswa nih. Itu tuh datang oh aku mau lanjut S2 nih pakai beasiswa. Itu triggernya karena apa atau alasannya itu karena apa? Oke, sebenarnya trigger pertama kali pengen lanjut S2 itu sebenarnya ketika masa-masa akhir studi S1 ya, Kak ya. Saya melihat beberapa dosen yang mengajar di kelas saya, terutama di jurusan dan program yang saya ambil, itu rata-rata dosen muda dan memang memiliki kualifikasi pendidikan dari luar negeri gitu. Nah dari sini saya melihat pola pikir dari beberapa dosen dan juga pendekatan pembelajaran atau pengajaran dari dosen-dosen tersebut yang menjadi trigger saya. Wah ternyata misalkan si dosen ini ngajarnya seperti ini enak loh gitu ya. Mungkin ini akan terlihat linear ya dari kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh dosen tersebut gitu. Sehingga di sini stepping awal saya yang memicu untuk bisa untuk mau sih sebenarnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Oke. Tapi kalau Kak Abul sendiri cita-citanya jadi apa sih Kak kalau boleh tahu? Semasa kecil ya, kalau berbicara semasa kecil sebenarnya cita-cita saya itu ingin jadi dokter, Kak. Oke. Ingin jadi dokter. Cuma permasalahannya adalah ketika saya di tingkat SMA, pada saat itu kebetulan saya sekolah di Madrasah Aliyah di wilayah Jakarta Barat, dan pada saat waktu itu masih ada jalur PMDK ya kayak sebutannya ya. Dan di sekolah saya itu hanya ada satu kampus ya yang bekerja sama untuk PMDK tersebut, yaitu UIN Syarif Hidayatullah. Di mana sebenarnya saya bisa aja sih untuk masuk jurusan kedokteran, tapi qadarullah lagi-lagi untuk biaya orang tua tidak menyanggupi. Seperti itu. Jadi akhirnya saya beralih ke plan yang kedua, saya mengambil jurusan pendidikan matematika. Nah, kenapa sih saya mau ngambil pendidikan matematika ini? Sebenarnya saya terinspirasi dari guru matematika saya ketika di Aliyah dulu, namanya Pak Ucim ya. Saya melihat sosok guru ini tuh sangat beda ya dengan beberapa guru lainnya gitu, karena saya merasa mungkin karena beliau juga adalah salah satu guru muda ketika saya dulu di Aliyah, jadi kedekatan ya antara murid dan guru itu lebih kayak teman ya saya melihat. Jadi bukan sebagai guru dan murid, tapi lebih sebagai teman. Nah disinilah mimpi saya untuk menjadi seorang guru matematika akhirnya tercapai sehingga saya bisa ambil jurusan pendidikan matematika di Universitas Negeri Jakarta. Seperti itu, Kak. Oke. Kayaknya ada sedikit gangguan sinyal ya teman-teman. Untuk teman-teman yang bergabung bersama kita pada malam hari ini, bisa langsung tanya-tanya ke Kak Abulnya seputar apply PDP atau pengalaman beasiswa lain di kolom komentar. Nanti aku sama Kak Abul akan Koneksi saya atau